Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin meminta satu orang dong untuk memimpin doa. Untuk ketua kelas, mohon memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan suatu presensi agar Ibu melihat daftar kehadiran kalian hari ini ya. Ya, Ibu. Endang, hadir. Eva, Hadir. Nasri, Hadir, Bu. Rohani, Hadir. Cynthia, Hadir. Intan. Hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang pencemaran lingkungan? Nah, apalagi ini tentang lingkungan, yang dimana pasti berada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian di sini harus menganalisis jenis-jenis sampah pencemaran lingkungan, yaitu melalui studi literatur baik dari buku, internet maupun lainnya. Kemudian untuk yang kedua, kalian mampu menciptakan suatu solusi yang dimana adanya suatu pencemaran, kalian dapat membuat suatu produk ataupun menjawab dari LKP nanti yang Ibu berikan. Sebelum masuk ke pencemaran, Ibu kemarin melakukan suatu kegiatan di mana bahwa Ibu menanam tanaman. Di sini terlihat sekali bahwa tanaman ini kering kan ya dan mati. Dan kenapa hal ini terjadi? Ibu melakukan suatu kegiatan di mana bahwa air biasa Ibu campurkan dengan oli bekas. Nah, setelah Ibu campurkan, kemudian Ibu siram ke tanaman. Selang beberapa minggu ini mati. Menurut kalian apa yang menjadikan kesalahan dari kegiatan Ibu ini? Airnya tadi Bu tercemar oleh olinya. Ya, benar sekali. Itulah dinamakan pencemaran. Pencemaran itu di mana masuk atau dimasukkannya suatu komponen atau zat sehingga lingkungan sendiri dapat menurunkan suatu kualitas. Dan pencemaran ini dapat dilakukan atau dapat diakibatkan oleh proses kegiatan manusia dan juga proses alam. Dan ini ada beberapa gambar. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Untuk gambar pertama ini ada gambar ikan, jadi mana banyak sekali ikan-ikan mati yang mengapung di laut. Dan ternyata setelah diidentifikasi bahwa di laut tersebut berdekatan dengan industri. Dan apa menurut kalian hubungan dari ikan ini dengan industri tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya. Itu kan sungai ya Bu. Di sungai ke laut Bu. Laut ya. Laut dekat dengan industri. Kalau menurut saya itu karena airnya sudah tercemar Bu. Jadi karena airnya tercemar dari limbah industri itu di situ ada tempat hidup ikannya. Ikannya kan hidup di situ Bu. Jadi dia mati karena pencemaran air dari limbah pabrik, limbah industri. Ya, benar sekali. Benar sekali yang dikatakan Supri, di mana bahwa ini dapat diakibatkan oleh limbah dari kegiatan industri tersebut. Untuk yang ketiga, Ibu ingin bertanya, jika kalian berada atau tinggal di dekat pabrik itu dan setiap hari kalian menghisap asap pabrik itu, apa yang terjadi pada kalian? Sakit, ya sakit, sesak napas. Karena di sini bahwa setelah dilakukan penelitian bahwa di sini adanya suatu kandungan yaitu dari karbon dioksida, kemudian monoksida maupun sulfur, sehingga hal itu ketika kita menyerap terus menerus maka hal itu dapat menyebabkan suatu penyakit. Kemudian
Kemudian yang terakhir di sini adanya suatu pesawat, yaitu gambar pesawat di mana dia adanya suatu bandara di dekat permukiman. Kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, di mana bahwa pesawat ini melintas, yaitu di area permukiman, hal ini juga dapat mengganggu suatu permukiman atau lingkungan di masyarakat tersebut. Kemudian kalian pernah mendengar kata buang sampah pada tempatnya? Sering sekali. Nah, kadang-kala kita itu salah menganggap persepsi di sini bahwa buang sampah pada tempatnya hanya pada tempatnya saja. Padahal ketika kita melakukan suatu identifikasi bahwa sampah itu tidak hanya jenis sampah plastik saja atau botol lainnya, tapi banyak sekali. Nah, disinilah menjadi kesalahan bagi kita bahwa sampah itu banyak sekali jenisnya, ya, yaitu dari adanya sampah organik, anorganik maupun limbah, ada limbah cair, padat maupun gas. Dan dimana ketika kita tidak membuang dengan benar sampah tersebut, maka hal itu dapat menjadikan suatu kendala kita dalam melakukan suatu pengolahan atau daur ulang. Karena kan kecampurnya sampah-sampah ini, maka mengakibatnya susahnya atau kendalanya sampah tersebut. Paham ya? Sesi selanjutnya di mana Ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok ini Ibu lakukan berdasarkan asesmen diagnostik. Kalian terserah mau membuat apa, yang penting sesuai dengan kelompok kalian. Paham kan? Ya. Dan untuk nama-nama anggota kalian sesuai dengan kemarin. Kemarin sudah 8 kelompok kan? Ya. Nah, disitu. Kelompok pertama itu adanya kelompok visual, untuk kelompok kedua yaitu audiovisual, dan kelompok ketiga kinestetik. Untuk sesi diskusi udah selesai. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo siapa? Kelompok saya Kelompok apa? kelompok visual. Iya, kelompok visual. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yakni topik yang kami angkat di sini adalah pemilahan sampah untuk memudahkan pembuangan dan juga mendaur ulang, kemudian menghindari terjadinya penumpukan sampah dan juga menjaga lingkungan sekitar dan memudahkan kita ya untuk mengidentifikasi jenis-jenis sampah tersebut. Pertama itu tong sampah yang berwarna hijau. Itu untuk sampah organik berupa daun, sisa makanan dan juga ranting. Kemudian ada tong sampah berwarna berwarna kuning, di mana itu untuk sampah guna ulang berupa plastik, kaca dan juga kaleng. Kemudian ada tong sampah berwarna merah untuk sampah B3 berupa baterai, lampu, oli bekas dan lainnya. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di video, bahwa sampah sendiri adalah semua material sisa yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian sampah itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada sampah organik, anorganik, dan B3, sampah yang beracun. Nah, sampah organik itu sendiri contohnya sampah yang sudah terurai atau yang terbusuk, itu bisa daun, kertas, dan sebagainya. Kemudian untuk sampah yang anorganik, dia sampah yang tidak boleh terurai, tidak mudah membusuk, contohnya kaleng, botol kaca, kantong plastik. Dan sampah B3 itu ada sampah yang beracun. Tadi kan telah melakukan suatu diskusi kelompok.
mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan berbagai produk, yaitu ada yang audiovisual, lalu visual, maupun kalian melakukan suatu praktek mengenai limbah atau pencemaran lingkungan tersebut. Ibu ingin meminta kalian salah satu di mana dapat memberikan suatu kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Salah satu, siapa? Ibu, Iya. jadi pencemaran lingkungan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas dari lingkungan. Maka dari itu pentingnya kita untuk memilah sampah agar sampah dapat mudah diolah kembali. Ya, benar sekali. Bahwa itulah pentingnya kita di mana dapat memilah sampah, itu sampah organik, sampah anorganik, maupun sampah B3, sehingga dalam daur ulang di situ dapat melakukan secara baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.